Bayangkan, ketika tubuh sudah mulai menua, rambut memutih, kulit keriput dan langkah kaki tak lagi secepat dulu, masih adakah ruang untuk cinta yang hangat, pelukan penuh makna, dan bahkan hubungan intim yang sehat dan aktif? Banyak orang mungkin menganggap bahwa urusan ranjang hanya milik anak muda. Tapi benarkah begitu? Ataukah sebenarnya itu hanya mitos belaka? Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, tubuh manusia masih memiliki keajaiban yang luar biasa, jika dijaga dan dipelihara dengan benar. Tapi sayangnya, banyak pasangan lansia yang mulai menyerah. Mereka mengira semua sudah berakhir. Mereka pasrah pada keadaan. Padahal, penelitian dan pengalaman nyata justru menunjukkan bahwa keintiman bisa tetap hidup, bahkan lebih dalam dan hangat dari masa muda, selama kita tahu rahasianya. Dan hari ini, kami akan mengungkap 7 rahasia mengejutkan dari sepasang suami istri lansia usia 73 tahun yang masih aktif berhubungan intim 2 kali seminggu, tanpa obat kuat, tanpa terapi mahal, dan tanpa operasi. Semuanya alami, semuanya nyata, dan yang lebih mengejutkan, semua bisa Anda tiru mulai hari ini juga. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hidup pasangan sederhana bernama Pak Wiryo dan Bu Sri. Mereka menikah di usia muda, melewati masa-masa sulit penuh perjuangan. Dari tinggal di rumah bambu, sampai akhirnya bisa membangun rumah permanen dari hasil bertani dan berdagang kecil-kecilan. Kini di usia 73 tahun, anak-anak mereka sudah menikah dan punya cucu. Kehidupan mereka tampak tenang dan damai. Tapi di balik ketenangan itu, tersimpan kisah yang membuat banyak orang kagum, dan bahkan iri. Pak Wiryo dan Bu Sri masih mesra seperti pengantin baru. Mereka saling menggoda saat sarapan, tertawa saat mencuci baju bersama, dan lebih mengejutkan lagi, mereka masih aktif secara intim 2 kali seminggu. Saat hal ini diketahui oleh tetangga dan bahkan petugas puskesmas, yang rutin memeriksa mereka, semua terkejut. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata ada 7 kebiasaan sederhana yang mereka lakukan setiap hari, tanpa mereka sadari, telah menjadi kunci rahasia panjang umur, dan hubungan intim yang tetap hidup. Dokter ahli lansia pun membenarkan bahwa apa yang mereka lakukan sejalan dengan hasil riset medis. Ini bukan soal berapa usia kita, tapi soal bagaimana kita merawat cinta, tubuh, dan kepercayaan diri kita di usia lanjut. Sekarang saya ingin tanya, Anda usia berapa? Dan tinggal di kota mana? Tolong jawab di kolom komentar, karena kami ingin mengenal penonton kami satu persatu. Kita sedang membangun komunitas sehat dan harmonis untuk para lansia Indonesia yang ingin tetap bahagia dan aktif, lahir maupun batin. Bapak, Ibu, Anda tidak sendiri. Banyak pasangan lain yang juga sedang berjuang menjaga keharmonisan. Dan video ini mungkin adalah titik balik bagi Anda dan pasangan. Jangan lewatkan 1 detik pun. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian terakhir kami akan membagikan tips sederhana yang bisa langsung Anda praktekkan malam ini juga. Dan jika video ini menurut Anda penting, silakan klik subscribe pada channel ini. Karena setiap minggunya kami akan berbagi konten bermanfaat, sehat, dan membangkitkan semangat hidup untuk usia 55 tahun ke atas. Ingat, umur boleh lanjut, tapi semangat harus terus menyala. 1. Makan makanan yang menjaga aliran darah. Saat dokter memeriksa kesehatan Pak Wiryo, ada satu hal yang membuatnya terkesima. Di usia 73 tahun, tekanan darah Pak Wiryo stabil, denyut jantungnya teratur, dan sirkulasi darahnya sangat baik untuk ukuran lansia. Apa rahasianya? Ternyata, setiap pagi, tanpa pernah absen, Bu Sri menyiapkan segelas air rebusan jahe hangat. Kadang-kadang ditambah sedikit madu, kadang hanya polos. Ini resep dari ibu saya dulu, kata Bu Sri sambil tersenyum. Tapi yang lebih menarik, mereka juga rutin mengonsumsi makanan seperti pisang, semangka, kacang-kacangan, dan kadang alpukat jika sedang musim. Menurut dokter, makanan-makanan ini bukan hanya bergizi, tapi juga mengandung senyawa alami yang meningkatkan aliran darah, termasuk ke organ intim. Inilah yang sering dilupakan banyak orang. Aliran darah yang lancar adalah pondasi dari semua fungsi tubuh, termasuk fungsi seksual. Banyak pasangan lansia yang mulai kehilangan gairah, padahal masalahnya hanya soal aliran darah yang terhambat akibat pola makan yang salah. Terlalu banyak gula, terlalu banyak lemak, dan tidak cukup buah segar bisa membuat tubuh seperti mesin tua yang macet. Dan kabar baiknya semua makanan yang dikonsumsi Pak Wiryo dan Bu Sri, sangat murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Tidak perlu suplemen mahal atau obat kuat yang berisiko. Hanya dengan perubahan kecil di dapur, kehidupan ranjang mereka tetap menyala.
Jadi, sebelum Anda putus asa atau menyalahkan usia, tanyakan dulu, apa yang saya makan hari ini? Apakah itu membantu tubuh saya tetap hidup, atau malah mempercepat kerusakannya? 2. Selalu komunikasi jujur tentang perasaan. Bagi banyak orang, keintiman sering diartikan hanya sebagai hubungan fisik. Tapi bagi Pak Wiryo dan Bu Sri, keintiman sejati adalah koneksi hati yang dalam. Setiap malam sebelum tidur, mereka punya kebiasaan sederhana, ngobrol berdua tanpa gangguan, tidak perlu topik berat. Kadang hanya soal tetangga, soal kenangan masa muda, atau cerita lucu dari cucu mereka. Tapi dari obrolan ringan itu, tumbuh rasa nyaman, rasa dihargai, dan rasa saling memahami. Dokter psikolog mengatakan bahwa komunikasi emosional seperti ini meningkatkan hormon oksitosin, hormon yang sering disebut sebagai hormon cinta dan kepercayaan. Dan menariknya, oksitosin ini secara alami juga mempengaruhi gairah fisik. Artinya, semakin sering kita ngobrol jujur dan terbuka dengan pasangan, semakin kuat pula hubungan batin dan fisik kita. Sayangnya, banyak pasangan lansia yang sudah diam-diaman. Mereka mengira tidak perlu lagi ngobrol karena sudah terlalu lama bersama, padahal justru sebaliknya. Di usia senja, kata-kata lembut jauh lebih berharga dari sekadar harta. Ketika suami memuji istrinya yang sudah keriput tapi tetap cantik di matanya, atau saat istri bilang, "Aku masih cinta kamu meskipun kamu suka lupa-lupa," percayalah, itu bukan basa-basi. Itu adalah pelumas batin yang membuat tubuh ikut merespons. Jadi jangan anggap sepele komunikasi. Kadang, satu kalimat sederhana bisa membangkitkan semangat hidup yang sudah lama redup. 3. Berjalan kaki 20-30 menit setiap hari. Setiap pagi, sekitar pukul 6, Pak Wiryo dan Bu Sri berjalan kaki menyusuri jalan setapak di kampung mereka. Tidak cepat-cepat. Tidak pakai alat canggih. Hanya langkah pelan sambil ngobrol dan menikmati udara pagi. Kadang mereka saling pegangan tangan, kadang mereka saling menyuapi buah potong saat istirahat. Bagi orang lain, itu mungkin hal biasa. Tapi bagi mereka, itu adalah kencan pagi, yang membuat hidup terasa segar. Menurut dokter spesialis lansia, berjalan kaki 20-30 menit setiap hari, bisa meningkatkan hormon endorfin, memperbaiki mood, dan menjaga metabolisme tubuh tetap aktif. Bahkan, sebuah penelitian menyebut bahwa lansia yang rutin berjalan kaki, punya kualitas hubungan intim yang lebih baik dibanding mereka yang pasif. Kenapa? Karena, tubuh yang aktif akan menjaga kelenturan sendi, kesehatan jantung, dan daya tahan otot. Semua itu sangat penting untuk aktivitas fisik, termasuk hubungan suami istri. Dan yang lebih penting, jalan kaki juga mencegah pikun dan menjaga kebahagiaan emosional. Banyak pasangan lansia yang hanya duduk di rumah, menonton TV, dan jarang bergerak. Akibatnya, tubuh melemah, hati cepat murung, dan gairah pun menurun. Jadi kalau Anda ingin seperti Pak Wiryo dan Bu Sri, jangan tunggu sakit dulu, mulailah hari ini. Ajak pasangan Anda jalan pagi, tidak perlu jauh. 2-3 keliling halaman pun cukup, asalkan rutin. Karena langkah kecil hari ini, bisa menjadi langkah besar, menuju kehidupan yang lebih mesra. 4. Tidur cukup dan tidak begadang. Malam hari adalah waktu tubuh kita, memperbaiki dirinya sendiri. Tapi banyak lansia yang justru begadang, menonton sinetron sampai tengah malam, atau bermain gadget tanpa sadar waktu. Bu Sri dan Pak Wiryo punya kebiasaan yang berbeda. Mereka tidur jam 9 malam dan bangun jam 5 pagi, hampir seperti jam biologis yang alami. Kalau malam itu dipakai untuk ngobrol, doa bersama, lalu tidur. Hati jadi tenang, kata Bu Sri. Menurut dokter, saat kita tidur, tubuh memproduksi hormon penting seperti testosteron dan estrogen, dua hormon utama yang berperan dalam menjaga fungsi seksual, walaupun dalam kadar lebih rendah di usia lanjut. Kurangnya tidur bisa menyebabkan kelelahan, mudah marah, dan gangguan keseimbangan hormon, yang semuanya bisa mengganggu gairah intim. Dan tidur bukan hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas. Salah satu tips sederhana dari dokter adalah, hindari minum teh atau kopi di malam hari, matikan lampu terang, dan jauhkan handphone 1 jam sebelum tidur. Hal-hal kecil ini bisa membuat tidur lebih nyenyak, sehingga tubuh dan pikiran siap menyambut hari baru. Jika Anda sering merasa lesu, tidak bergairah, atau cepat lelah, bisa jadi penyebabnya adalah kurang tidur berkualitas. Yuk perbaiki dari sekarang. Tidur yang cukup bukan hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kebahagiaan batin dan keintiman yang utuh. 5. Tidak menyimpan masalah di hati. Dalam sebuah sesi wawancara, Pak Wiryo pernah bilang begini, kalau saya marah, ya saya bilang. Kalau Sri kecewa, ya dia cerita.
Kami tidak tidur dengan hati yang berat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam. Banyak pasangan lansia yang menyimpan kekecewaan bertahun-tahun, tanpa pernah diselesaikan, lalu bertanya-tanya kenapa tidak lagi bisa mesra. Padahal jawabannya ada di dalam hati mereka sendiri. Rasa dendam, kecewa, sakit hati yang tak pernah dibicarakan, semua itu ibarat karat dalam hubungan. Awalnya kecil, lama-lama menggerogoti semua. Akibatnya, walaupun tubuh sehat, pikiran dan hati menjadi dingin. Menurut psikolog, pasangan yang bisa saling memaafkan dengan cepat cenderung memiliki hubungan fisik yang lebih aktif dan sehat. Karena, tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh emosi. Jika hati bahagia, hormon pun ikut seimbang. Bu Sri pernah bilang, kami belajar memaafkan sebelum tidur, karena besok belum tentu kita bangun berdua lagi. Kalimat itu membuat banyak orang meneteskan air mata. Di usia senja, waktu terasa lebih berharga. Jangan habiskan dengan saling diam atau saling menyakiti. Lebih baik gunakan waktu untuk menguatkan cinta, bukan memperlemah hubungan. Dan ingatlah, terkadang keintiman tidak dimulai dari kamar tidur, tapi dari ruang tamu, dari dapur, dari cara kita bicara, dari bagaimana kita memandang pasangan kita, dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Itulah kekuatan yang membuat Pak Wiryo dan Bu Sri tetap menyatu, lahir dan batin, hingga usia 73 tahun. 6. Rutin cek kesehatan, termasuk organ intim. Banyak pasangan lansia yang masih berpikir bahwa berbicara tentang kesehatan organ intim adalah sesuatu yang memalukan. Bahkan sebagian besar menolak jika diminta memeriksakan area tubuh yang dianggap pribadi itu. Tapi Pak Wiryo dan Bu Sri memiliki pandangan yang jauh lebih terbuka. Sejak usia 60-an, mereka berdua sudah rutin memeriksakan diri ke puskesmas, termasuk memeriksa tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan tak ketinggalan, kesehatan organ reproduksi. Kami tidak malu, justru kami ingin tahu, supaya bisa hidup lebih nyaman berdua, ucap Bu Sri tanpa ragu. Menurut dokter ahli kesehatan seksual usia lanjut, justru setelah usia 50 tahun, pria dan wanita mulai mengalami perubahan signifikan pada sistem reproduksi mereka. Penurunan kadar hormon, sirkulasi darah yang melemah, atau kondisi seperti atrofi vagina dan pembesaran prostat bisa mengganggu kenyamanan saat berhubungan intim. Tapi masalah-masalah ini tidak harus membuat hubungan berhenti. Justru dengan pemeriksaan rutin dan konsultasi terbuka, dokter bisa memberikan solusi ringan seperti latihan otot dasar panggul, pemberian pelumas alami, atau terapi hormon ringan yang aman untuk usia lanjut. Yang lebih penting lagi, pemeriksaan ini bisa mendeteksi penyakit berbahaya secara dini, termasuk kanker yang sering tak terdeteksi, karena malu periksa. Jadi, mulai sekarang, anggaplah dokter sebagai sahabat, bukan sebagai hakim. Tidak ada yang memalukan dari menjaga diri agar tetap sehat, dan bisa membahagiakan pasangan. Keintiman di usia tua bukan soal keberanian fisik saja, tapi juga soal kesadaran akan pentingnya merawat tubuh secara menyeluruh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk organ paling privat sekalipun. Maka, jadikan pemeriksaan rutin sebagai bentuk cinta, bukan beban. 7. Menjaga sentuhan fisik kecil setiap hari. Pernahkah Anda berpikir bahwa pegangan tangan bisa menyembuhkan luka batin? Atau bahwa sebuah pelukan hangat bisa menguatkan semangat hidup yang hampir padam? Inilah yang dilakukan Pak Wiryo dan Bu Sri setiap hari. Mereka tidak pernah membiarkan satu hari pun berlalu tanpa sentuhan kecil penuh cinta. Entah itu saat Bu Sri mengoleskan minyak ke kaki Pak Wiryo yang pegal, atau saat Pak Wiryo mencium dahi Bu Sri sebelum tidur, atau sekadar duduk berdempetan sambil nonton televisi. Menurut pakar neurologi, sentuhan ringan seperti ini memicu pelepasan hormon oksitosin dan dopamin, dua zat ajaib dalam tubuh yang bertanggung jawab atas rasa bahagia, tenang, dan kepercayaan. Bahkan dalam studi internasional, pasangan lansia yang saling menyentuh secara rutin, meskipun hanya berupa genggaman tangan atau pelukan, memiliki tingkat stres lebih rendah, tekanan darah lebih stabil, dan libido yang lebih sehat. Masalahnya, di banyak rumah tangga, kebiasaan ini hilang seiring waktu. Anak-anak tumbuh, pekerjaan menumpuk, masalah datang silih berganti, dan akhirnya, pasangan menjadi asing di bawah atap yang sama. Bu Sri pernah berkata, kami ingin tubuh kami saling mengenal, bukan saling menjauh. Kalimat ini begitu sederhana, namun maknanya dalam. Karena ternyata, intimasi sejati bukan soal seberapa sering berhubungan badan, tapi seberapa sering kita membuat pasangan merasa dicintai. Jadi mulai sekarang, jangan malu untuk menyentuh pasangan Anda. Pegang tangannya saat berjalan, peluk dia dari belakang saat masak, cium pipinya saat pulang dari pasar. Karena bisa jadi,
Di balik sentuhan itu, tubuh Anda dan pasangan mulai menyatu kembali dalam kehangatan cinta yang sesungguhnya. Bonus tips dari dokter intim sehat usia lanjut dimulai dari pikiran positif dan rasa percaya diri. Sebagai penutup, mari kita simak pesan dari seorang dokter spesialis geriatri yang telah merawat ratusan pasangan lansia. Hubungan intim yang sehat tidak dimulai dari kamar tidur, tapi dimulai dari pikiran positif dan rasa percaya diri terhadap tubuh sendiri. Banyak lansia yang merasa minder dengan tubuh mereka yang sudah berubah. Kulit mengendur, rambut rontok, berat badan naik, atau merasa sudah tidak menarik lagi. Akibatnya, mereka menutup diri, menolak disentuh, bahkan menolak didekati. Padahal, pasangan mereka tidak butuh tubuh sempurna. Yang dibutuhkan adalah hati yang siap mencintai dan menerima. Dokter tersebut juga menambahkan bahwa seksualitas lansia adalah bagian dari kualitas hidup, bukan sekadar fungsi biologis. Ketika pasangan mampu saling menghargai, menjaga komunikasi, makan sehat, tidur cukup, dan terbuka untuk saling memahami, maka keintiman akan muncul dengan sendirinya. Bahkan, bagi banyak pasangan yang telah menikah puluhan tahun, hubungan intim di usia senja justru lebih dalam, lebih berarti, dan lebih spiritual dibanding masa muda. Jadi, jangan biarkan usia menghentikan Anda untuk mencintai dan dicintai secara utuh. Jangan izinkan pikiran negatif menghancurkan kepercayaan diri yang selama ini telah Anda bangun bersama pasangan. Lanjutkan cerita cinta Anda, perbaiki bab-bab yang sempat rusak, dan ciptakan akhir yang hangat dan membahagiakan bersama orang yang Anda cintai. Karena pada akhirnya, cinta yang dirawat di usia tua adalah hadiah terindah yang bisa Anda wariskan pada anak cucu, bahwa kasih sayang sejati tak pernah mengenal kata pensiun. Itulah 7 rahasia sederhana dari pasangan lansia berusia 73 tahun yang masih bisa menikmati keintiman penuh cinta 2 kali seminggu. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka saling peduli, saling menjaga, dan saling mencintai setiap hari, dari hal-hal kecil yang sering kita lupakan. Semoga kisah Pak Wiryo dan Bu Sri menginspirasi kita semua, bahwa cinta yang tulus, komunikasi yang hangat, dan sentuhan penuh kasih, bisa membuat hubungan tetap hidup sampai akhir usia. Karena sejatinya, tubuh boleh menua, tapi hati yang saling mencinta tidak pernah tua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga hari-hari Anda selalu hangat, sehat, dan penuh cinta.